saya akan membahas itu tentang konflik internasional. Apa itu konflik internasional? Konflik internasional adalah suatu pertentangan atau persengketaan yang melibatkan dua atau lebih negara. Jadi melibatkan antaranya dua atau lebih negara yang bisa membuat sengketa di dalam antar negara, sehingga hal tersebut bisa dapat membuat dijadikan kalau hal tersebut adalah konflik internasional. Dan juga yang kedua, persengketaan melibatkan dua atau lebih dari negara yang tadi disebutkan, yang mana keduanya memiliki perbedaan kepentingan, tindakan, nilai, dan arah pandangan. Yang selanjutnya itu ada konflik Menteri Pertanian G7 kutuk Rusia dampak perang terhadap pangan. Konflik dalam konteks ini melibatkan reaksi internasional terhadap kebijakan atau tindakan Rusia yang berdampak negatif pada ketahanan pangan global. Dan ini membuat G7 mengeluarkan pernyataan untuk mengutuk Rusia, menunjukkan ketegangan politik dan ekonomi yang berkaitan dengan situasi di Ukraina, dan mungkin juga terkait sanksi ekonomi yang diberlakukan terhadap Rusia. Kemudian kita masuk pada pemicu konflik. Suatu konflik tentu terjadi karena ada hal yang menjadi pemicu atau awal mula gitu. Nah, di sini pemicu konfliknya itu yang pertama itu dari situasi di Ukraina. Jadi situasi di Ukraina itu pasca penyerangan Rusia yang menjadi awal hadirnya konflik ini. Jadi bisa dibilang konflik antara Rusia dan Ukraina menjadi awal dari konflik Menteri Pertanian G7 ini menuntut Rusia. Jadi melihat situasi di Ukraina, konflik ini hadir karena invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 2022 dan berdampak luas, tidak hanya tentang Rusia dan Ukraina lagi, namun merambat ke regional, kemudian juga pada stabilitas ekonomi global, kemudian termasuk ketahanan pangan, bukan lagi tentang Rusia dan Ukraina, melainkan merambat ke ketahanan pangan dan ekonomi global dunia. Kemudian konflik ini dipicu karena sanksi ekonomi yang dimana atas kesusahan yang diakibatkan dari konflik Rusia dan Ukraina ini, respon internasional terhadap tindakan Rusia ini memberi seperti sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh G7 dan juga negara-negara lainnya, seperti termasuk pembatasan perdagangan, investasi, dan juga yang dapat mempengaruhi pasokan pangan global. Yang kemudian masuk pada dampak konflik. Nah, setelah adanya konflik ini mengakibatkan banyak sekali dampak yang tidak lagi tentang Rusia dan Ukraina, bahkan pada dampak global. Yang dimana di sini dampak-dampak yang terjadi itu ada ketahanan pangan, harga biji-biji yang meningkat, bahan bakar dan pupuk yang meningkat. Yang pertama, ketahanan pangan. Konflik ini berdampak pada ketahanan pangan global. Yang paling besar kepada ketahanan pangan global karena menghambat banyak sekali aktivitas global karena adanya perang. Kemudian harga biji-bijian, ketahanan pangan atau pertanian itu terhambat di sini karena adanya perang ini, yang dimana harga biji-bijian pun meningkat, tentunya berdampak pada sulitnya untuk melakukan produksi gitu, untuk tanaman atau pertanian dan lain-lainnya. Kemudian bahan bakar dan pupuk yang dimana karena adanya perang ini mengakibatkan meningkatnya harga bahan bakar dan pupuk. Karena meningkatnya harga bahan dan pupuk tentu akan berdampak juga pada sulitnya tentang komoditas dan juga penanaman biji, kemudian produksi yang mungkin karena mahalnya semakin berdampak juga pada biayanya, yang tentu semakin mahal juga. Next. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan resolusi konflik. Untuk resolusi konflik yang pertama itu adalah bantuan Ukraina. Jadi Menteri Pertanian G7 itu sepakat untuk membantu Ukraina menghidupkan kembali industri pertanian dengan berbagai pengetahuan tentang penghapusan ranjau lahan pertanian dan membangun kembali infrastruktur yang rusak di negara Ukraina. Selanjutnya untuk resolusi konflik yang kedua itu ada strategi Kementerian Pertanian. Jadi Kementerian Pertanian Indonesia itu sudah disiapkan beberapa strategi
mengurangi penggunaan pupuk kimia secara bertahap. Selanjutnya untuk resolusi konflik yang ketiga itu adalah substitusi impor. Jadi impor kebutuhan bisa dipakai dan singkong untuk ekspor dan turunannya angkanya yang terus meningkat. Lalu selanjutnya kesimpulan dari pembahasan tentang konflik Rusia dan Ukraina sendiri. Jadi konflik internasional ini berupa keputusan Menteri G7 terhadap Rusia atas dampak perang melawan Ukraina terhadap ketahanan pangan global. Jadi pemicu konfliknya, jadi untuk pemicu konfliknya itu adalah perang melawan Ukraina yang menyebabkan ketahanan pangan global menjadi terganggu. Lalu untuk dampak konfliknya sendiri meliputi ketahanan pangan, harga biji-bijian, lalu yang terdampak juga ada bahan bakar, pupuk, dan yang lainnya. Lalu untuk resolusi konfliknya itu sendiri itu meliputi bantuan untuk negara Ukraina, lalu ada strategi dari Kementerian Pertanian dan substitusi